Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam akan menjelaskan mengenai Daulah Abbasiyah. Yang pertama, latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas Ash-Shaffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama. Kekuasaan Bani Abbas melewati rentan waktu yang sangat lama, yaitu 5 abad dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya pemerintahan. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim. Setelah meninggalnya Rasulullah dan anak-anaknya, kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Selanjutnya masa kekuasaan Bani Abbasiyah. Selama dinasti Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan kebudayaannya. Selanjutnya pendiri Bani Abbasiyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas Ash-Shaffah yang merupakan sosok pemimpin yang tegas. Ia pula yang mematahkan kekuasaan dinasti Umayyah yang didirikan Muawiyah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan politik pada masa Bani Abbasiyah. Poin yang pertama, tindakan khalifah di awal berdirinya Daulah Abbasiyah. Pada awal berdirinya Daulah Abbasiyah itu, ada dua tindakan yang dilakukan oleh para khalifah Daulah Bani Abbasiyah untuk mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya gangguan ataupun timbulnya pemberontakan, yaitu yang pertama, tindakan keras terhadap Bani Umayyah, dan yang kedua, pengutamaan orang-orang turunan Persia. Pembaiatan Abu al-Abbas sebagai khalifah dinasti Abbasiyah yang pertama itu pada tahun 122 Hijriah atau 749 Masehi. Pembaiatan tersebut menandai berdirinya dinasti Abbasiyah secara resmi. Akan tetapi, kekuasaan dan pengaruh dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus masih tetap eksis di bawah pemerintahan khalifahnya, yaitu Marwan II. Pada masa awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini, terjadi dualisme kekuasaan, yaitu kekuasaan dinasti Umayyah yang sedang berada dalam keadaan lemah, namun tetap dipandang sebagai ancaman serius bagi kedaulatan dinasti Abbasiyah. Karena pada waktu itu kedaulatan dinasti Abbasiyah itu baru muncul dan kekuasaan dinasti Abbasiyah sedang bangkit. Untuk menghadapi kekuatan dinasti Umayyah tersebut, Abu al-Abbas menyiapkan pasukan di bawah komando Abdullah bin Ali, yang akhirnya terjadilah pertempuran yang dahsyat antara pasukan Abbasiyah dengan pasukan Umayyah di lembah Sungai Azab. Dalam pertempuran ini, pasukan Umayyah mengalami kekalahan dan Khalifah Marwan II berhasil melarikan diri. Peristiwa ini terjadi pada tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, berarti dinasti Abbasiyah telah berhasil menguasai daerah-daerah Syam, termasuk pusat pemerintahan dinasti Umayyah. Upaya pembersihan keturunan dinasti Umayyah serta pengejaran terhadap Khalifah Marwan II terus dilakukan. Akhirnya pada tahun 123 Hijriah atau 750 Masehi, pasukan Abbasiyah di bawah pimpinan Saleh bin Ali berhasil membunuh
Khalifah Marwan II. Nah, dengan terbunuhnya Khalifah Marwan II, maka berakhirlah kekuasaan dinasti Umayyah dalam panggung sejarah peradaban umat Islam. Di sisi lain, kemajuan politik yang terjadi pada masa dinasti Abbasiyah adalah masuknya orang-orang Persia ke dalam pemerintahan. Dinasti ini telah memberikan peluang yang cukup besar kepada orang-orang Mawali keturunan Persia untuk menduduki jabatan-jabatan penting dan strategis seperti jabatan wazir. Dengan demikian, pengaruh Persia semakin signifikan dalam tatanan kehidupan politik pada masa itu. Kehidupan ala Persia menjadi trendsetter baik pemikiran maupun gaya hidup. Hal ini berlaku tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga terjadi di kalangan elit pemerintahan. Masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran pemerintahan dinasti Abbasiyah tidak dapat dipungkiri karena mereka juga telah memainkan peranan yang sangat penting dalam menegakkan eksistensi dinasti Abbasiyah pada periode awal berdirinya dinasti ini. Di samping politik balas budi, masuknya orang-orang Persia ke dalam jajaran penting pemerintahan dinasti Abbasiyah dimungkinkan karena dinasti ini mengedepankan politik terbuka. Hal ini sangatlah berbeda dengan apa yang selalu dipraktekkan oleh dinasti Umayyah yang bersifat Arab sentris. Pada awalnya, ibu kota pemerintahan dinasti Abbasiyah terdapat di Al-Hashimiyah, dekat Kufah. Akan tetapi, untuk menjaga stabilitas negara yang baru berdiri tersebut, Khalifah Al-Mansur pada tahun 754-775 Masehi memindahkan ibu kota atau pusat pemerintahannya ke Baghdad yang berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kotanya yang baru inilah, Khalifah Al-Mansur mengadakan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya. Ia mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan-jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Kemudian poin kedua yaitu konsep kekhalifahan. Di antaranya, yang pertama membenahi angkatan bersenjata, yang kedua membentuk lembaga protokol negara, yang ketiga mengangkat hakim di lembaga kehakiman negara, yang keempat pengangkatan wazir, yakni ada wazirotut tafwidz atau sistem presidentil dan wazirotut tafwidz atau parlemen kabinet. Dalam menjalankan pemerintahannya, di samping membenahi angkatan bersenjata, membentuk lembaga protokol negara, dan mengangkat hakim di lembaga kehakiman negara, Khalifah Al-Mansur pada waktu itu menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir atau perdana menteri sebagai koordinator departemen atau yang jabatannya disebut dengan wizarot. Wizarot itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu wizarot tanfiz atau sistem pemerintahan presidentil, yang dimaksud yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Dan yang kedua, wizarotut tafwidz atau parlemen kabinet, yakni wazir yang berkuasa penuh untuk memimpin pemerintahan, sedangkan khalifah sebagai lambang saja. Pada kasus lainnya, fungsi khalifah sebagai pengukuh dinasti-dinasti lokal sebagai gubernurnya khalifah. Kemudian, untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitabah atau Sekretariat Negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kutab atau Sekretaris Negara,
Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Roisul Diwan atau menteri departemen. Nah, pada zaman Al-Mansur ini pula konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin Bani Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan dari rakyat, sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khalifaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Khalifah Al-Mansur, "Saya adalah sultan Tuhan di atas buminya." Di samping itu, berbeda dari daulat Bani Umayyah, Khalifah Abbasiyah memakai gelar tahta. Kemudian, poin yang ketiga, politik Daulah Abbasiyah 1. Pada zaman dinasti Bani Abbasiyah, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Sistem politik yang dijalankan oleh Daulah Bani Abbasiyah 1 diantaranya yang pertama itu para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedangkan yang lainnya itu yang dimaksud yaitu para menteri, panglima, gubernur, dan para pegawai lainnya itu dipilih dari keturunan Persia dan Mawali. Kemudian yang kedua, ilmu pengetahuan dipandang sangat penting dan mulia. Yang ketiga, kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara. Kota Baghdad digunakan sebagai ibu kota negara yang menjadi pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat, para menteri diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia diakui sepenuhnya. Kemudian poin yang terakhir, politik Daulah Abbasiyah 2, 3, dan 4. Kekuasaan politik Abbasiyah pada periode ini sudah mengalami penurunan, terutama kekuasaan politik sentralnya. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian atau kerajaan-kerajaan kecil sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat, kecuali pengakuan politik saja. Panglima di daerah sudah berkuasa di daerahnya, dan mereka telah mendirikan atau membentuk pemerintahan sendiri. Misalnya saja munculnya daulah-daulah kecil seperti Daulah Bani Umayyah di Andalusia atau Spanyol, dan Daulah Fatimiyah. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu perkembangan kebudayaan dan ilmu-ilmu rasional pada masa Bani Abbasiyah. Langsung saja yang pertama, kemajuan administrasi pemerintah dan militer dan juga kebijakan politik. Perbaikan administrasi pemerintahan masa Khalifah Al-Mansur dikhususkan untuk meningkatkan pelayanan publik, juga memperkuat sistem koordinasi dan kerjasama lintas sektoral. Pada masa Harun al-Rashid juga membentuk Departemen Pertahanan dan Keamanan yang disebut dengan Diwanul Jundi. Tugasnya mengatur organisasi militer dan berbagai hal yang berkaitan dengan kemiliteran dan pertahanan keamanan. Sejarawan telah membagi sistem kekhalifahan dinasti Abbasiyah menjadi 4 periode yang disesuaikan dengan perubahan politik, sosial, dan budaya, yaitu sebagai berikut.
periode 1 atau periode pengaruh Arab dan Persia 1, periode 2 atau periode pengaruh Turki 1, periode 3 atau periode pengaruh Persia 2, periode 4 atau periode pengaruh Turki 2. Yang selanjutnya adalah kemajuan bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang budaya. Yang pertama, bidang sosial. Georgi Zaidan dalam bukunya Tamadun al-Islam menggambarkan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah masyarakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelas khusus dan kelas umum. Lalu bidang ekonomi, perekonomian Abbasiyah digerakkan oleh perdagangan dan pertanian. Hasil industri dan pertanian tersebut diperdagangkan ke berbagai wilayah kekuasaan Abbasiyah dan di negeri lain. Pada dinasti Abbasiyah juga telah mengenal mata uang dinar atau emas. Khalifah Abbasiyah yang pertama mengeluarkan dinar adalah Abu al-Abbas Abdullah bin Muhammad. Yang ketiga adalah bidang budaya. Pada dinasti Abbasiyah terjadi percampuran Arab dengan non-Arab selama perluasan wilayah. Proses tersebut akhirnya melahirkan kemajemukan warga negara. Terdapat 4 unsur kebudayaan yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan pada masa Abbasiyah. Kebudayaan Persia, kebudayaan India, kebudayaan Yunani, dan kebudayaan Arab. Yang selanjutnya adalah kemajemukan bidang ilmu pengetahuan teknologi, yaitu filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, dan ilmu geografi. Selanjutnya yang terdapat kemajuan yaitu dalam bidang agama, juga terdapat kemajuan yang cukup pesat, yaitu dalam ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Selanjutnya, kemajuan bidang seni dan sastra. Pada masa dinasti Umayyah, dunia kesenian Islam hanya mengenal syair. Hal tersebut disebabkan oleh penolakan terhadap pengaruh selain Arab. Sementara itu, zaman Abbasiyah justru hubungan peradaban dan budaya Islam dengan bangsa non-Arab cenderung menguat. Terjadinya percampuran suku, bangsa, dan bahasa membawa perkembangan baru bagi khasanah Islam, khususnya yang bentuk sastra. Lalu selanjutnya yaitu materi kemajuan bidang pendidikan dan perpustakaan. Bidang pendidikan pada masa Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan dasar khotab umumnya terpadu dengan jenis, bahkan masjid sering difungsikan sebagai sekolah dasar. Sekitar 30.000 masjid telah digunakan sebagai lembaga pendidikan. Kurikulum utamanya dipusatkan pada pembelajaran Quran, termasuk membaca dan menulisnya. Untuk tingkat pendidikan lanjutan, Khalifah Al-Ma'mun membangun di Baiat Al-Hikam. Ini merupakan lembaga pendidikan menengah pertama dalam Islam. Kurikulumnya meliputi tafsir, hadis, usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, dan kesusastraan. Lalu yang kedua adalah perpustakaan. Pada masa Abbasiyah, masjid berfungsi sebagai tempat pendidikan sekaligus sebagai tempat penyimpanan buku. Buku itu sendiri diperoleh dari hadiah-hadiah atau hasil pencarian dari berbagai sumber. Pada saat itu, masjid menjadi pusat khasanah keislaman karena kaya dengan buku keagamaan. Sekian dari materi saya, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Yang pertama yaitu agama Islam. Karena dalam agama Islam itu menyatukan seluruh umatnya yang menyebar dari Cina hingga Samudra Atlantik, dan juga membebaskan umatnya untuk mengembara mencari ilmu untuk belajar, seperti di Baghdad, Kairo, Cordoba, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pemerintah yang berpihak pada ilmu pengetahuan. Mengapa kok pemerintah berpihak pada ilmu pengetahuan? Hampir di setiap Islam ketika itu terdapat gerakan Arabisasi dan penerjemahan, berdirinya akademi-akademi, observatorium, dan juga perpustakaan. Yang ketiga yaitu bahasa Arab.
Kenapa kok bahasa Arab? Melalui aktivitas terjemahan itu, ilmu pengetahuan menyebar tidak hanya di kalangan penguasa dan intelektual, tetapi juga di masyarakat awam. Muncul banyak istilah sains dan teknologi yang baru dari bahasa Arab. Yang keempat yaitu pendidikan. Karena para khalifah mendirikan sekolah, lembaga, perguruan tinggi, perpustakaan, dan observatorium. Yang perpustakaan yang sangat terkenal pada masa dinasti Abbasiyah bernama Baitul Al-Hikmah atau Rumah Kearifan. Yang kelima yaitu penghormatan kepada ilmuwan. Pada saat itu para ilmuwan sangat dihormati karena mereka itu diberi gaji atau finansial yang cukup dan juga diberikan uang pensiun. Karena pada masa itu waktu mereka diberikan untuk kegiatan mengajar, membimbing murid, menulis, dan meneliti. Yang keenam yaitu maraknya penelitian. Kerajaan mendorong para ilmuwan untuk melakukan penelitian di berbagai bidang. Salah satu contohnya yaitu ilmu matematika yang diteliti oleh Al-Khawarizmi. Dan yang ketujuh yaitu perdagangan internasional. Perdagangan internasional menjadi sarana komunikasi yang efektif antar peradaban dan mempercepat kemajuan proses teknologi. Misalnya, maraknya kegiatan dagang antara bangsa Arab dan bangsa lain di dunia ditemukannya teknologi navigasi. Yang sebab kemunduran Bani Abbas. Nah, faktor apa sebabnya kemunduran Bani Abbas itu ada dua, faktor internal dan eksternal, atau faktor dalam atau faktor luar. Faktor dalamnya yaitu kemewahan hidup di kalangan penguasa, melebihkan bangsa asing dari bangsa Arab, angkara murka terhadap Bani Umayyah dan Alawiyin, perebutan kekuasaan, konflik keagamaan, dan pengaruh bid'ah agama dan filsafat. Sedangkan faktor luarnya yaitu bencana pemberontakan atau banyaknya pemberontakan, bencana bangsa Turki, dan dominasi bangsa Persia. Sekian presentasi dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.